Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi ke channel saya. Terima kasih yang udah klik channel saya. Yuk, mari kita langsung aja bercerita, guys. Oke, setting cerita kita kali ini mengambil lokasi di Setagaya, Tokyo, Jepang. Oke, ada satu tempat di sana namanya Prefektur Setagaya di Jalan Kamisoshi Gaya, Setagaya, Tokyo. Seperti itu alamatnya. Nah, di di lokasi itu didiami oleh 200 kepala keluarga. Dan di dekat pemukiman ini ada sebuah taman bermain namanya Theme Park Koko. Oke, dan di Theme Park itu ada area untuk skateboarding, ya. Jadi yang suka skateboard, oke, itulah tempatnya di sana. Wah, ngumpul deh banyak banget pemuda-pemuda, lelaki-lelaki atau wanita yang suka skateboard untuk main skateboard di sana. Nah, keluarga yang akan kita bicarakan kali ini adalah keluarga Miyazawa. Ya, keluarga Miyazawa. Keluarga Miyazawa ini terdiri dari satu kepala keluarganya adalah Bapak Mikio Miyazawa, istrinya Yasuko Miyazawa, anaknya yang perempuan bernama Nina Miyazawa, dan yang laki-laki Rei Miyazawa. Nina ini berumur 8 tahun dan Rei berumur 6 tahun. Bapak Mikio ini bekerja di Interbrand, sebuah firma pemasaran besar yang berbasis di London. Ya. Dan Ibu Yasuko ini bekerja sebagai guru. Sedangkan Nina bersekolah di SD Setagaya kelas 2. Rei sekolah di Taman Kanak-kanak Setagaya. Ya, mereka masih kecil-kecil, imut sekali, Masya Allah, tabarakallah. Nah, dari lokasi yang kita berikan ini, ya, kelihatan bahwa di area ini ada taman yang bagus, ya, dan pemerintah setempat merencanakan untuk memperluas taman tersebut, ya, yang berimbas kepada warga sekitar harus memikirkan lokasi tempat pindah mereka untuk ke rumah baru, hunian baru. Oke. So, jadilah 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 kepala keluarga pindah ke kota lain. Sampai akhirnya tersisa hanya 4 kepala keluarga atau 4 rumah, yaitu keluarga Bapak Mikio, keluarga Ibu Haruko, dan 2 keluarga yang lainnya. Mereka masih tetap bertahan di sana. Nah, Bapak Mikio ini rumahnya bersebelahan dengan rumah mertuanya, yaitu Ibu Haruko. Ya, jadi Ibu Haruko ini adalah ibunya istri dari Mikio, yaitu Yasuko. Ya, dindingnya pisah, pagarnya pisah, cuma mereka dekat sebelah-sebelahan gitu, ya. Jadi mungkin mau nengok anaknya, Ibu Haruko ingin nengok anaknya, oh deket, nengok cucunya deket gitu. Nah, sebenarnya keluarga Mikio ini sudah punya rencana untuk pindah dari sana menuju ke tempat lain pada bulan Maret tahun 2001. Ya, tapi istrinya Ibu Yasuko ini berpikir-pikir, kira-kira bisa nggak ya, Papa, kira-kira dialognya begini, Papa, kalau kita ada di tempat baru, kira-kira anak-anak bisa nggak ya adaptasi di sana? Saya kira nggak bisa deh, karena anak kita seperti ini ya, diutarakanlah alasannya oleh Ibu Yasuko ini.
Dan menurut pertimbangan Bapak Mikio, dan akhirnya diputuskan keluarga itu tetap bertahan di sana. Oke. Nah, ceritanya kita langsung lompat lagi ke cerita selanjutnya. Karena mertua dan rumah menantu itu dekat, rumah ibu dan anaknya ini adalah dekat ya, sebelah-belahan. Jadi kadang-kadang Ibu Haruko ini suka main, suka ngobrol sama anaknya, kangen sama cucunya gitu ya. Nah, hari itu Ibu Haruko ingin ngobrol-ngobrol dengan anaknya, dengan cucunya. Jadi pagi-pagi itu Ibu Haruko telepon ke mereka ya, telepon, kring 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 kring, nggak diangkat-angkat. Sekali, 2 kali telepon, 3 kali telepon nggak diangkat, 4 kali telepon nggak diangkat, 5 kali telepon nggak diangkat. Ini ada apa ya, kok nggak diangkat-angkat, masa ia belum bangun, kata Ibu Haruko gitu kali ya, kira-kira dialognya kayak gitu, kok belum bangun ya. Nah, karena tidak ada yang menjawab teleponnya, Ibu Haruko mendatangi rumah anaknya. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Nggak ada yang bukain pintu. Kemana mereka? Saya nggak percaya deh kalau mereka belum bangun atau mereka pergi, tapi saya nggak dengar suara mobilnya gitu kan. Akhirnya dicoba untuk dibuka, dikunci pintunya itu. Tapi berusaha, Ibu Haruko ini penasaran ada apa, dibukalah pintunya itu. Klak 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 klak. Terbukalah. Singkatnya, terbukalah pintu itu. Nah, setelah terbuka, jadi seperti di gambar ini, oke. Entrance-nya, pintu entrance itu berhadapan dengan tangga naik ke atas ke lantai 2. Nah, begitu dibuka, Ibu Haruko melihat ada tubuh Mikio Miyazawa terbaring di sana, di tangga. Ya, tangga bagian bawahnya gitu ya. Dengan berlumuran darah. Dia kaget. Ya ampun. Ada apa dengan mereka? Ada apa dengan Mikio? Ah, cucuku, anakku. Lari Ibu Haruko. Lari Ibu Haruko naik ke atas ke lantai 2. Nah, begitu naik ke lantai 2, Ibu Haruko mendapati Yasuko bersama Nina ada di dekat tangga yang menuju ke atas, ke loteng, dengan bersimbah darah. Dan di sebelah kirinya ada kamar. Ibu Haruko tahu itu adalah kamarnya Rei. Diceknya lah cucu lelaki kesayangannya itu. Ternyata Rei pun tidak bernyawa lagi. Ibu Haruko panik. Sangat panik. Dia lari. Aduh, aku harus gimana? Ibu Haruko bingung. Kita bisa ngertiin deh ya, seorang ibu ngelihat itu semua. Ya, beliau sudah berusia lanjut. Panikan, kaget, aduh, bercampur baur deh, sedih segala macam, nggak ngerti, nggak percaya dengan apa yang terjadi. Oke, diteleponlah polisi. Halo Pak polisi, Pak polisi tolong datanglah ke alamat ini. Ada keluarga saya terjadi pembunuhan. Tolong Pak polisi, cepat datang. Baik Bu. Oke, datanglah polisi ke sana. Ambulan pun ke sana. Nah, setelah polisi datang melihat, ngecek semuanya, ya tentunya di luar rumah Bapak Mikio diberikan garis kuning, pita kuning, ya sekeliling rumahnya itu untuk menandakan ada kejadian kriminal di sana. Mereka sedang melakukan investigasi. Oke. Membayangkan cerita ini saja saya sudah tarik nafas dalam-dalam. Oke, menurut kepolisian setempat,
mereka menginvestigasi bahwa mereka melihat jejak-jejak bahwa pembunuhnya ini masuk dari lantai 2 melalui kamar mandi. Nah, kamar mandi ini ada jendela seperti ini, oke. Jendela ini ada ram nyamuknya, gitu. Jadi ram nyamuknya itu dicopot, dilempar keluar, ke arah keluar, dan pembunuhnya itu masuk, kakinya itu napak ke dinding yang di jendela itu. Turunlah dia, oke. Tengok kanan kiri, dilihat ada kamar, dilihatnya ada anak kecil sedang tidur. Ray maksudnya. Dicekiklah si Ray itu. Dicekik Ray. Anak 6 tahun. Lagi tidur. Dicekik. Sudah. Selanjutnya, menurut investigasi polisi, pembunuh ini turun ke bawah, ke lantai bawah. Dan begitu sang pembunuh itu turun ke bawah, ternyata Mikio mau naik ke atas. Jadi bertemu di tangga itu. Dan terjadilah duel di sana antara Mikio dan sang pembunuh. Di saat itu, sang pembunuh memegang pisau sashimi yang dia beli sendiri menurut keterangan polisi, menusukkan pisau itu ke paha Mikio Miyazawa, ke bokong Mikio Miyazawa, ke wajahnya, ke tubuhnya. Sudah bersimbah darahlah Mikio Miyazawa ini. Sudah tidak berdaya, tapi pisau sashimi itu patah. Sebagian itu masuk ke tengkoraknya Mikio Miyazawa. Setelah itu, sepertinya sang pembunuh ini tahu masih ada orang di dalam rumah itu. Oke. Naiklah, kembalilah si pembunuh ini naik ke lantai 2. Ya. Dia lihat ada plafon, di plafon itu ada ada celah sedikit, tempat untuk tangga naik ke atas. Diturunin itu tangga, dia naik pelan-pelan. Dia lihat ada seorang wanita dewasa dan anak kecil sedang tidur di sana. Pelan-pelan dia naik ke atas. Oke, ditusuknya Ibu Yasuko di sana. Kebetulan Ibu Yasuko sedang tidur bersama Nina. Ditusuknya Ibu Yasuko, ditusuknya Nina. Sampai wajahnya Ibu Yasuko pun ditusuknya. Oke. Karena itu pisaunya tidak sempurna bentuknya, karena sebagian telah tertanam di tengkoraknya Bapak Mikio. Nah, dia berpikir dia harus mengambil pisau yang lain. Dia turunlah ke dapur untuk mencari pisau. Nah, di saat sang pembunuh pergi ke dapur, Ibu Yasuko menggendong Nina yang dalam keadaan berdarah-darah ini. Disumpelnya darahnya itu, bagian yang berdarah itu dengan tisu. Oke, dia menuruni tangga ke bawah. Bayangin, tangga yang ada di plafon dituruninkan ya, dalam keadaan kayak gitu. Dia harus ngegendong anaknya Nina dalam keadaan yang berdarah-darah, luka, sedangkan dia sendiri juga luka. Oke, dengan susah payah dia turun. Begitu sudah turun di tangga itu, ya di lantai 2 itu, ketemu lagi dengan pembunuh itu. Udah siap dengan pisaunya. Ditikam lagi Ibu Yasuko dan Nina.
Oke. Ibu Yasuko, walaupun sudah menurut keterangan kepolisian sana, walaupun Ibu Yasuko sudah terkapar tidak bernyawa, tetap saja pembunuh ini terus menikam dan memukul Ibu Yasuko. Dan Nina saat itu masih dalam keadaan hidup. Karena gerak-gerik Nina masih hidup, dipukullah Nina oleh sang pembunuh itu. Di sini dipukul. Di bagian sini dia dipukul. Makanya ada kerusakan di bagian sana. Dan Nina pun walaupun sudah tidak bernyawa, tapi masih saja ditikam dan ditikam. Setelah itu, karena sang pembunuh itu menikam menggunakan pisau itu untuk menikam berkali-kali, maka tangannya pun terluka. Oke, tangannya pun terluka, berdarah-darah. Dia mencari Hansaplast. Dia mencari antiseptik untuk menghentikan perdarahan ini, untuk mengobatinya ini. Dibalutlah lukanya ini. Dan dia tidak begitu saja pergi. Dia tidak langsung pergi. Apa yang terjadi? Dia masih mundar-mandir di rumah itu. Dibukanya internet. Komputer PC zaman dulu ya, masih Macintosh. Dibukanya internet itu, pakai mouse. Jadi di situ kelihatanlah sidik jarinya sang pembunuh dari mouse-nya itu, karena dia pegang mouse. Dibuka, ada situs situs yang sudah di bookmark sama Mikio Miyazawa. Setelah itu ditutupnya lagi, komputer itu. Dia kembali ke dapur. Dia minum teh. Nah, di situ ada minuman dingin yang lainnya A, B, C, D. Dia nggak sentuh. Dia hanya minum teh. Setelah minum teh, masih juga dia ngorek-ngorek kulkas. Dia makan es krim. Mungkin stok anak-anak ya, stoknya Nina sama Ray. Dia makan es krim. Setelah itu, belum juga dia pergi. Dia masih mundar-mandir. Bahkan dia tuh pergi ke kamar mandi. Maaf untuk BAB. Dan tidak di flush. Tidak disiram. Dibiarkan saja BAB-nya itu. Semua hal-hal seperti buku catatan, kartu kredit, catatan hutang lah, catatan invoice, apa segala macam, diaur-aur di meja, diaur-aur di kamar mandi oleh si pelaku itu. Entah apa maksudnya. Mungkin dia cari PIN untuk ATM-nya atau kartu kredit. Dia lihat ada uang, sejumlah uang juga. Tapi hanya menurut beberapa berita, dia hanya mengambil sebagian dari uang itu. Dan sebagian besarnya ditinggalkan. Ya. Nah, setelah itu, dia buka baju. Sepatu dibuka, diganti. Ditaruh di pojokan ruang tamu. Itu sudah subuh, ya. Belum juga dia pergi. Kejadiannya itu adalah tengah malam kejadiannya. Terjadi pembunuhan itu sampai subuh dia belum keluar juga, masih hilir mudik ke sana ke sini, jalan-jalan ke sana sini di sekitaran rumah itu, di dalam rumah itu.
Dan saya deg-degan ceritainnya, nggak nyangka gitu loh. Oke, balik lagi. Nah, sang pembunuh ini masih berada di dalam rumah Bapak Mikio Miyazawa. Oke, sempat dia buka tuh bajunya. Oke, ditaruh baju, celana, sepatu, topi, tas, dilepas sama sang pembunuh itu. Dikumpulin, ditaruh di satu tempat di ruang tamu itu, di pojokan, di salah satu tempat di ruang tamu itu. Oke, udah dia ganti baju. Oke, nah masih belum pergi juga, itu udah pagi. Oke, udah pagi, masih tiduran di sofa, tiduran. Oke, setelah itu sekitar jam 10 dia buka lagi itu internet, cuma 5 menit set, mati lagi. Oke, dimatiin sama dia. Oke, nah menurut saksi, ada yang melihat, ada yang keluar dari rumah Bapak Mikio Miyazawa sekitar jam 11, dan dia memberikan ciri-cirinya bahwa pakai ini, pakai baju ini, pakai topi ini, pakai ini gitu kan ya. Tapi pas dicek ke jalanan tidak ada noda darah di sana, karena sang pelaku ini tangannya masih berdarah-darah. Gitu ya, masih berdarah-darah. Oke. Nah, kemungkinan polisi tidak tahu pasti sang pembunuh keluar jam berapa. Kemungkinan sekitar jam 10 pagi menurut keterangan para polisi, para penyelidik itu. Nah, anehnya begitu banyak bukti seperti air liur, ya, beberapa helai rambut dari topi, ya, dari shawl, tas, baju, darahnya bergolongan A, sidik jari, jejak kaki, jejak sepatu. Oke, itu belum bisa menemukan siapa pembunuhnya. Oke, by the way, polisi setempat memberitahu bahwa menyelidiki dari berbagai macam aspek, ya, dari mulai sepatu, keterangan dalam sepatu itu made in Korea, limited edition, ya, ukurannya tidak umum di Jepang. Dengan ukuran segitu harus pesen langsung ke Korea, gitu loh, harus pesan langsung ke Korea. Nah, itu satu, dihubungilah pihak Korea, Pak, tolong bantu saya, ini ada kejadian pembunuhan, diceritakanlah gitu kan, faktanya gini. Tapi entah apa masalahnya, pihak negara tersebut, negara Korea, tidak bisa membantu. Nah, diselidiki lagi dari darahnya, dari sidik jari, dari air liur, semua diselidiki. Oke, semua orang yang berada di sekitaran rumah Bapak Mikio Miyazawa diselidiki, keluarganya diselidiki, teman-temannya diselidiki, orang kriminal diselidiki, dari rumah sakit jiwa diselidiki, tapi nihil, mereka tidak bisa menemukan pelakunya sampai dengan saat ini. Dari tahun 2000, akhir tahun 2000 kejadiannya,
sampai dengan tahun 2021 ini belum juga terungkap. Diperkirakan usia sang pembunuh itu sekitar 15 sampai dengan 30 tahun. 30-35 tahun lah gitu. Nah, bahkan kotoran BAB-nya itu pun diteliti, belum juga ada petunjuknya. Di tas yang ditinggalkan oleh sang pembunuh itu ditemukan beberapa ditemukan pasir di sana. Selidik punya selidik, pasirnya itu berasal dari Amerika. Nah, asumsinya meluas lagi. Tidak hanya Korea, sekarang meliputi ke Eropa. Diasumsikan bahwa pembunuh ini adalah orang yang berketurunan Eropa. Ibunya keturunan Eropa, ayahnya dari negara sekitaran Laut Adriatik. Oke, jadi kombinasi. Nah, sudah ratusan ribu polisi dari tahun 2000 sampai dengan 2021 ini yang menyelidiki kasus ini, tapi belum juga mendapatkan hasilnya. Walaupun sudah banyak sekali barang bukti yang ditinggalkan oleh sang pelaku, tapi tetap belum bisa menemukan sang pelakunya. Nah, kita doakan semoga arwah Bapak Mikio, Ibu Yasuko, Nina dan Ray tenang di alam sana dan sang pembunuhnya segera tertangkap. Ya. Kisah ini sampai viral ke seluruh dunia dan semua orang sangat prihatin terhadap kisah ini. Semua orang simpati kepada Ibu Haruko sebagai seorang ibu dari Yasuko, seorang nenek dari Nina dan Ray. Oh ya, mungkin ada yang bertanya, di saat pembunuhan itu terjadi, tentu ada suara-suara. Ibu Yasuko pasti teriak minta tolong, teriak kesakitan. Bapak Mikio pun teriak kesakitan. Tapi memang benar, tidak ada saksi mata, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang tahu. Padahal sebelahnya adalah mertuanya sendiri, mertuanya Bapak Mikio. Kenapa? Usut punya usut. Jadi ternyata Bapak Mikio pernah berpikir untuk karena ini menantu, ini mertua, takut ada terjadi sesuatu gitu ya, mungkin mereka sedang berargumentasi, didengar oleh mertuanya, nggak enak, takut ada hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari antara orang tua dan anak. Jadi Bapak Mikio Miyazawa memutuskan berembuk dengan istrinya dan memutuskan untuk memberikan satu fasilitas dalam rumah itu, yaitu kedap suara. Ya, kedap suara. Jadi nggak kedengeran, apapun yang terjadi di dalam rumah itu nggak kedengeran. Nah, polisi bertanya-tanya kepada sekitaran tentang mungkin Bapak Mikio Miyazawa punya musuh, gitu kan. Dan tetangga dan juga orang-orang yang berkunjung ke taman itu memberikan kesaksian bahwa Bapak Mikio Miyazawa ini pernah beberapa kali menegur
anak-anak pemuda yang bermain skateboard ini, karena mereka terlalu gaduh, terlalu bising, sampai suaranya itu terdengar ke rumahnya Bapak Mikio Miyazawa. Sekali, dua kali, tiga kali, entah berapa kali, pokoknya ada Bapak Mikio Miyazawa menegur mereka. Dan juga terlihat ada Bapak Mikio Miyazawa ini bersitegang dengan salah satu rumornya salah satu geng motor di sana. Entah motifnya apa sang pelaku pembunuhan ini. Kalau misal perampokan, uangnya tidak diambil semua, tidak diambil. Kalau motifnya dendam, entahlah dendamnya apa. Hanya Tuhan yang Maha tahu segalanya. Kita doakan saja pelaku dari pembunuhan keluarga ini segera tertangkap. Ya, oke, cerita dari saya sekian. Insya Allah kita sambung lagi dengan cerita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.